perjalanan dari stasiun Bandung. Suasananya sudah mulai ramai. Sebagian orang datang untuk memulai aktivitasnya, sementara yang lain sedang bersiap-siap untuk menuju kota tujuan masing-masing. Hari ini saya memilih menggunakan KA Argo Wilis menuju kota Tasikmalaya. Sebelum perjalanan dimulai, mari kita lihat terlebih dahulu seperti apa pengalaman yang ditawarkan. Sebelum menuju area keberangkatan, saya mencetak boarding pass melalui mesin check-in counter yang tersedia di stasiun. Prosesnya cukup sederhana, hanya memasukkan kode booking yang telah kita pesan melalui aplikasi KAI Akses hingga beberapa langkah, boarding pass berhasil dicetak. Mesin seperti ini membantu penumpang melakukan check-in secara mandiri tanpa harus mengantri di loket. Sebelum memasuki area peron, seluruh penumpang perlu melewati proses boarding terlebih dahulu. Saat ini, proses boarding di stasiun Bandung sudah memanfaatkan teknologi face recognition. Dengan sistem ini, penumpang yang telah melakukan registrasi tidak perlu lagi menunjukkan tiket maupun kartu identitas diri saat memasuki area keberangkatan. Nah, ada juga yang melakukan secara manual. Proses berlangsung cukup cepat, dalam hitungan beberapa detik, sistem akan melakukan verifikasi. Dan setelah berhasil, penumpang dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju peron. Nah, ini tempat ruang tunggunya bagi penumpang yang masih menunggu. Menurut saya, penggunaan face recognition itu membuat proses masuk ke area keberangkatan terasa lebih praktis. Meskipun demikian, bagi penumpang yang belum melakukan registrasi, boarding tetap bisa dilakukan menggunakan tiket dan identitas seperti biasa. Setelah proses boarding selesai, perjalanan benar-benar terasa akan segera dimulai. Nah, ini dia pemandangan dari Skybridge Stasiun Bandung yang sangat-sangat bagus bagi saya. Di sini tepat pukul jam 7.30 pagi saya sudah melakukan boarding menuju ke peron. Cukup bagus ya teman-teman pemandangannya di pagi hari yang cerah ini. Terima kasih. KA Argo Wilis sudah menunggu di jalurnya. Beberapa penumpang mulai mencari nomor gerbong masing-masing, sementara petugas membantu memastikan proses naik berlangsung dengan tertib. Salah satu momen yang selalu saya nikmati adalah berjalan di sepanjang peron sebelum naik ke kereta. Di momen singkat seperti ini, suasana perjalanan mulai terasa. Mesin kereta sudah siap, penumpang mulai berdatangan dan perlahan setiap orang menemukan tempat duduknya Argo masing-masing. Wilis eksekutif 1. Satu ini Bapak. Oh iya, makasih ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam. Kesan pertama yang saya rasakan, kabinnya terlihat bersih dan sangat cukup terang. Sebelum perjalanan dimulai, mari kita lihat terlebih dekat fasilitas yang tersedia di dalam KA Argo Wilis ini. Untuk fasilitas yang kita dapatkan dari kereta eksekutif Argo Wilis ini, tersedia juga footrest untuk bantalan kaki,
Sandaran tangan tersedia di kedua sisi. Stop kontak juga tersedia untuk tab A dan tab C dan posisinya cukup mudah untuk dijangkau. Pada kelas eksekutif, di sini tersedia fasilitas meja lipat yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan sekedar bekerja untuk menaruh laptop dan gadget kalian. Untuk meja lipatnya bisa menopang berat bobot sebanyak 3 kg dan juga di sini juga ada tempat wadah untuk tumbler atau botol minum. Untuk kursinya bisa reclining, bisa direbahkan sesuai keinginan pelanggan dan ini tuh menjadi poin plus dan menjadi kenyamanan selama perjalanan. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Wilis yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir. Salah satu fasilitas yang menurut saya cukup penting di dalam kereta yaitu toilet. Mari kita lihat bagaimana kondisi dan fasilitas yang tersedia. Di sini terdapat toilet pria dan wanita. Untuk toilet pria dengan pintu berwarna biru dan toilet wanita dengan pintu berwarna pink. Di sini untuk menguncinya tinggal menggeser tuas ke sebelah kanan. Di sini juga tersedia kloset duduk. Terdapat tombol plus dan juga pewangi ruangan. Tersedia bidet untuk mencuci dan tersedia tong sampah beserta dengan juga tisunya. Kemudian di sini terdapat tempat membasuh kaki bagi pelanggan KAI yang muslim. Untuk melakukan sholat bisa wudu di sini. Di sini juga tersedia wastafel. Kita lihat cek airnya berjalan dengan baik dan airnya bersih. Nah, di sini tuas untuk mengalirkan air untuk wudunya nih. Nah, airnya cukup deras dan mengalir dengan baik ya. Nah, di sebelah kanan juga terdapat gagam untuk pegangan dan di sini tersedia gantungan pakaian. Dan di sini juga tersedia cermin yang cukup lebar. Untuk membukanya tinggal menarik tuas ke sebelah kiri dan pintu terbuka. Ya, beginilah kondisi fasilitas musola kecil untuk sholat. Untuk kapasitasnya bisa dipakai untuk 2 orang di waktu yang bersamaan. Di sini juga tersedia seperti alat sholat, seperti mukena dan cermin ya. Kemudian di sebelah sini juga tersedia
sendal. Jika untuk melakukan wudhu bisa menggunakan sendal di sini. Mirror view. Mari Pak ya. Terima kasih banyak Mas ya. Gak ada lagi Pak? Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipendei, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta Gelir misin ya? Silakan. Saya duduk di kereta eksekutif 1 dan sekarang saya mau ke gerbong paling belakang yaitu eksekutif 7. Nah, di sini untuk apa? Jadi sini saya tadi melihat di belakang lokomotif itu sepertinya kereta pembangkit ya. Jadi otomatis untuk kereta paling belakang itu kosong. Jadi untuk pemandangannya itu terlihat ke belakang. Dan ini saya mengejar untuk sebelum melewati jembatan Citiis.
sudah tiba di stasiun Cipendei. Di sini kereta akan berhenti sekitar 10 menit untuk pemeriksaan sistem pengereman sebelum melanjutkan perjalanan melewati jalur selatan yang dikenal memiliki tanjakan, turunan, dan tikungan yang cukup menantang. Setiap saya berpergian ke Bandung atau dari Bandung, saya selalu menyempatkan untuk turun di stasiun ini. Karena dengan waktu singkat ini juga dimanfaatkan banyak penumpang untuk turun sejenak. Selain menghirup udara segar, di sepanjang peron terdapat UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman ringan. Bagi sebagian penumpang, singgah sebentar di stasiun Cipendei sudah menjadi bagian dari pengalaman naik kereta di jalur selatan ini tahu. Maksudnya gimana? Berarti kita sudah importer lah ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Tasikmalaya Station. If you end your trip at Tasikmalaya Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety,
It is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.